aku Siva Syaukia dan teman aku. Nama aku Manisa Wafa Anurma dan kita dari kelompok 4 komunikasi terapeutik. Di sini kami mendapat bagian video untuk membuat komunikasi terapeutik pada bayi. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu, baik. Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siva yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya bagaimana kondisi anak Ibu hari ini? Baik Bu, tapi kalau lagi rewel saya tuh nggak tahu maksudnya tuh apa. Oh, tidak apa-apa Ibu, wajar sekali masih belajar mengetahui bahasa bayi. Di sini saya akan memberitahu, mengedukasi kepada Ibu kalau bayi rewel itu bahasanya apa aja. Karena setiap bayi yang rewel itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Baik Bu, sebenarnya bayi itu punya bahasa tersendiri untuk menyampaikan kebutuhannya. Misalkan seperti kalau bayi menangis dengan suara meh gitu, itu biasanya bayinya lapar ya Bu. Kalau seperti gitu, itu biasanya mengantuk. Kalau terdengar seperti gitu, biasanya ini sendawa. Oh, jadi begitu Bu. Saya kira suara tangisan bayi itu semuanya sama aja. Betul sekali Bu, dengan menyampaikan dengan memperhatikan suara dan gerakan bayi, Ibu bisa lebih tahu maksud bayi yang dibutuhkan itu seperti apa. Kalau cara menenangkan bayi yang rewel itu bagaimana sih Bu? Untuk menenangkan bayi yang rewel itu ada beberapa cara. Seperti yang pertama, menggendong bayi dengan posisi nyaman dan lembut. Setelah itu membungkus bayi dengan kain atau bedong, ya biasanya kan bedong agar terasa hangat, nyaman, tidurnya juga nyenyak. Terus mengayun pelan atau menepuk punggung dengan ritme yang lembut, ya seperti itu. Bisa juga membisikkan suara pelan atau berzikir karena bayi tenang mendengar suara ibunya. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Saya jadi paham untuk anak saya kalau rewel, saya jadi tidak panik lagi. Ya Ibu, semakin ibu tenang, bayi juga akan menjadi ikut tenang karena ibunya tidak panik dan tenang saat menghadapi bayi yang rewel. Jangan lupa juga mood ibu harus tetap terjaga supaya energi positif sampai ke bayinya. Baik, terima kasih ya Ibu atas penjelasannya. Saya jadi lebih percaya diri untuk menjaga bayi saya. Sama-sama Ibu, senang bisa membantu. Jangan sungkan untuk bertanya jika ada kesulitan merawat bayi. Terima kasih. Hai, ayah dan bunda, pernah bingung kapan waktu yang tepat untuk mulai toilet training pada si kecil? Atau merasa kewalahan saat anak menolak duduk di toilet? Tenang, itu hal yang wajar kok. Saya Wahyu Putri Ramadhani, Kiranaya Artana Putri sebagai perawat, dan Livia Aulianda sebagai orang tua anak, dan Muhammad Albian Putra Permana umur 2,5 tahun sebagai si kecil. Nah, di video ini kita akan membahas bersama tentang toilet training, mulai dari tanda persiapan anak, langkah-langkah yang bisa dilakukan di rumah, sampai tips agar proses ini bisa berjalan lebih lancar dan menyenangkan. Yuk, kita mulai edukasinya supaya si kecil bisa belajar mandiri dengan cara yang positif dan penuh dukungan. Selamat siang Bu, hari ini saya ingin memberikan sedikit edukasi tentang toilet training untuk anak usia balita. Apakah Ibu pernah mendengar istilah ini sebelumnya? Pernah dengar Bu, tapi saya kurang paham harus mulai dari mana. Oh, baik. Jadi seperti ini, toilet training adalah proses melatih anak agar bisa buang air kecil dan buang air besar secara mandiri di toilet. Biasanya dimulai pada usia 18 bulan sampai 3 tahun tergantung kesiapan anak sendiri. Kalau tandanya anak sudah siap itu apa saja? Tandanya misalnya anak bisa duduk seperti ini, kemudian berdiri dengan stabil. Jadi bisa berdiri. Berdiri yuk, coba ini. Ya. Nah, bisa berdiri. Nah, yuk duduk yuk, duduk lagi. Duduk, 1, 2, 3.
udah. Kemudian mulai menunjukkan rasa tidak nyaman saat popoknya basah. Dari ciri-ciri tersebut, anak sudah bisa melakukan training. Jadi bagaimana cara melatihnya? Langkah-langkahnya sederhana saja, Bu. Pertama tuh kenalkan toilet atau pispot secara perlahan, biarkan anak duduk walau belum buang air. Kemudian yang kedua, buat jadwal rutin, misalnya ajak anak ke toilet setiap 2-3 jam, terutama setelah bangun tidur atau setelah makan. Kemudian yang ketiga itu ada berikan contoh dan motivasi positif. Bisa dengan pujian atau stiker setiap kali anak berhasil. Kalau anak menolak gimana, Bu? Kadang suka nangis. Ya, kalau itu wajar, Bu, jangan dipaksakan. Beri waktu lagi beberapa hari atau minggu. Yang penting konsisten, sabar, dan tetap positif. Ingat, setiap anak punya waktu yang berbeda-beda untuk siap. Baik, Bu, terima kasih penjelasannya. Saya paham. Sama-sama, Bu. Semoga nanti proses toilet training anak berjalan dengan lancar ya. Kalau ada kesulitan, bisa konsultasi ke saya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kita ke kamar mandi dulu yuk, pipis dulu. Yuk. Selamat pagi Ibu Sofi. Hari ini Ibu ingin berkonsultasi tentang apa? Selamat pagi Ibu Rena. Hari ini saya ingin konsul tentang perkembangan anak saya. Saya lihat akhir-akhir ini dia suka menggambar dan dia menghabiskan waktunya untuk menggambar seperti menggambar hewan dan orang. Nah itu gimana ya tentang perkembangan lebih lanjutnya? Bu Rena, lihat, ini gambar aku. Ini aku sedang tidur, bermimpi menjadi seekor putri duyung. Wah, bagus sekali gambarnya. Kamu senang menggambar ya? Iya, aku bercita-cita menjadi seorang pelukis. Anak usia prasekolah seperti ini sedang berada di masa emas perkembangan kreativitasnya. Penting sekali untuk mendukungnya. Kalau begitu, apa yang seharusnya orang tua lakukan ya di rumah untuk anak? Jadi yang pertama, berikan alat gambar seperti kertas, krayon, pensil warna, dan lain-lain. Lalu yang kedua, berikan ruang atau waktu supaya dia bisa menggunakan waktu tersebut untuk melakukan hobinya. Lalu yang ketiga, berikan pujian atau apresiasi yang telah dia lakukan. Wah iya ya Bu, saya juga kalau selesai menggambar tuh saya memuji, oh bagus gambarnya, ternyata prosesnya juga lebih penting ya. Betul sekali Ibu, jika Ibu ingin yang lebih serius bisa mendaftarkan ke kelas seni. Terima kasih ya Ibu atas konsultasinya hari ini. Terima kasih juga sudah memberi arahan kepada kami. Terima kasih Ibu. Nah, dari video tadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa peran orang tua sangat amat penting dan berpengaruh pada masa usia prasekolah. Untuk itu, orang tua sebaiknya selalu mendukung dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh anak agar dapat menjadi acuan berkembang di usia berikutnya. Aku tuh nggak mau main sama mereka semua tuh bodoh, nggak ada yang lebih pintar dari aku. Jangan begitu nak, Ibu kan sudah bilang kamu tuh nggak boleh menghina orang lain. Tapi kan ibu kan nggak pernah bilang aku pintar, jadinya mereka tuh nggak tahu kalau aku pintar. Udah nak, kita duduk dulu ya. Selamat pagi Bu, selamat pagi Adek. Perkenalkan
Perkenalkan, saya perawat Nafa'a yang bertugas pada pagi hari ini. Gimana kabar adek? Baik. Alhamdulillah baik Bu Perawat, tetapi saya agak khawatir dengan sikap anak saya. Boleh ibu ceritakan apa yang ibu khawatirkan? Anak saya sering mengejek temannya Bu. Dia sering bilang temannya bodoh lah, nggak bisa apa-apa. Kayak saya kan jadi malu ya, padahal saya tuh ingin anak saya tuh jadi anak yang baik. Ada betul nggak kalau kamu sering mengejek temenmu? Iya, soalnya kan teman-temanku pada nggak ada yang lebih pintar daripada aku. Terus aku di rumah juga nggak pernah dipuji sama ibu aku. Jadi kamu merasa kurang dipuji kalau di rumah dan ingin orang lain tahu kalau kamu lebih hebat ya? Iya, gitu aku. Kamu memang anak pintar dek, kamu udah hebat banget bisa cerita ke kakak. Tapi tahu nggak sih, setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Ada yang pintar menggambar, pintar berlari, pintar dalam bidang olahraga. Kalau kamu meremehkan teman-teman kamu, mereka akan sakit hati. Jadi, kalau kamu pengen dihargai, kamu juga harus bisa menghargai orang lain ya, Dek. Oh, jadi aku tuh nggak boleh mengajak teman-temanku ya, Kak? Betul, Adek. Kamu tetap bisa menunjukkan kalau kamu pintar, tapi dengan cara membantu orang lain ya, jangan dengan cara mengejek. Bu, dari cerita tadi, Ananda sepertinya memang lebih butuh pujian jika di rumah. Anak seusia sekolah memang butuh seperti itu ya, Bu. Nafa, mulai sekarang saya akan lebih sering untuk mengapresiasi anak saya. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Dek, adik anak yang hebat kalau mau menjadi contoh menghargai teman-temanmu. Apakah adik setuju? Setuju? Ya Bu, sudah terbuka. Dengan dukungan Ibu, anak akan tumbuh lebih percaya diri dan bisa menghargai orang lain. Mari kita sama-sama mendukung Ananda ya. Baik Bu Nafa, mulai sekarang saya akan berusaha untuk terus mendampingi dan membimbing anak saya. Terima kasih ya Bu. Nah, tadi kita sudah melihat contoh seorang anak yang suka meremehkan temannya karena jarang mendapat apresiasi dari orang tua. Kasus ini erat kaitannya dengan tahap perkembangan psikologis Erik Erikson, yaitu industri versus inferioritas, yang dialami oleh anak usia 6 sampai 12 tahun. Pada tahap industri, anak belajar merasa mampu, rajin, dan produktif. Jika berhasil, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, semangat belajar, dan bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Namun, jika pada tahap ini gagal, anak akan merasa minder, rendah diri, dan mencari perhatian dengan cara yang salah. Misalnya mengejek orang lain atau meremehkan orang lain. Itulah sebabnya apresiasi kecil dari orang tua dan guru sangat penting. Kata-kata sederhana seperti "Ibu bangga kamu sudah berusaha" atau "Terima kasih ya sudah membantu" bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Apresiasi bukan memanjakan, melainkan memberi keyakinan bahwa anak mampu dan berharga. Apresiasi membangun percaya diri membangun masa depan.